Kita hari sekarang akan menginjak kepada acara yang berikutnya, yaitu pemaparan materi mengenai transformasi peran pengawas di era Merdeka Belajar yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang terhormat Ibu Lilis Irianti SPD MA. Kepadanya. Jadi saya dimintakan untuk sharing saja terkait hal apa saja yang menjadi bahasan kita ya, bahasan atau hal-hal yang harus kita sikapi bersama dalam rangka transformasi perubahan peran, tugas, pokok dan fungsi pengawas. Masih ingat teman-teman Dirjen berapa ya? Wah, hebat ya. Tuh Pak Kadis tuh paling terkait apa itu? Peran pengawas ya. Jadi kalau berbicara tentang pengawas, yang jadul itu sebagai apa? Pengendali. Cenanya ini jadul Pak pengendali, yang sekarang mah pendamping atau menjadi mitra. Jadi secara hierarki kalau dulu mah cenanya si pengawas itu berada posisinya di atas kepala sekolah, tapi sekarang kita posisinya adalah mitra yang sejajar alias berdampingan. Jadi untuk tahap serem-serem yang tadi kata Pak Kadis diutarakan itu sekarang sudah tidak ada lagi, dan kebetulan semoga teman-teman yang notabene masih baru diangkat menjadi pengawas tidak terkontaminasinya Bu Ratna dengan apa ya, paradigma pengawas yang lama gitu. Tapi insya Allah udah bikin lama, jadul gitu ya, yang kolonial dengan yang milenial. Saya juga kolonial ikut serta untuk menjadi pengawas yang ya milenial gitu ya. Baik teman-teman, karena waktunya ini ya, jadi saya gercep gitu ya. Tadi Pak izin berdiri sambil di sini. Tadi Pak Kadis sudah membicarakan, beliau telah mengikuti kegiatan terkait dengan pendidikan inklusif. Nah, tugas yang pertama yang harus kita selesaikan segera itu adalah kita melakukan advokasi pemanfaatan pendidikan berjenjang, pendidikan inklusif di satuan pendidikan. Kita selaku pengawas yang notabene akan mendampingi teman-teman guru di satuan pendidikan binaan atau dampingan masing-masing. Tugas yang pertama itu adalah kita mengajak, menghimbau ya dalam tanda kutip tidak mewajibkan, tapi akan lebih baik kalau semuanya mengikut sertakan teman-teman guru kepala sekolahnya itu melalui platform Merdeka Mengajar, di mana teman-teman itu bisa membuka PMM khusus untuk pelatihan berjenjang. Terkait apa? Terkait pendidikan inklusif di satuan pendidikan. Jadi begini teman-teman, di Kabupaten Ciamis dan di kota kabupaten lainnya se-Indonesia ini sekarang diharapkan oleh Kemendikbud itu diwujudkan yang namanya ULD, Unit Layanan Disabilitas. Teman-teman sudah paham ya? ULD di Kabupaten Ciamis itu nanti akan diketahui oleh Bapak Kadis ya, dan menjadi ininya Pak Bupati ya. Di bawahnya itu akan ada anggota-anggota yang menjadi fasilitator terkait bagaimana melayani para peserta didik yang memiliki, kalau dulu istilahnya ABK ya, masih ingat ABK? Apa tuh? Nah, kalau sekarang istilahnya, mari kita samakan persepsinya, sekarang namanya jadi PDPD. Ya, masih ingat PDPD? Ya, apa tuh? Peserta didik dengan penyandang disabilitas, betul ya. Jadi kita samakan persepsi, dan tidak lagi bilang ABK ya untuk pengawas-pengawas saat ini, kita panggil PDPD. Nah, keterkaitan PDPD itu selama ini ya masih terbatas dengan apa? Terbatas dengan pelayanan guru yang belum memiliki spesifikasi khusus untuk melayani siswa yang PDPD. Oleh karena itu, di kementerian ini sekarang dianjurkan, sekali lagi, dianjurkan untuk seluruh guru, teknik, kepala sekolah, dan bahkan kita penilik dan pengawas itu untuk
membuka platform Merdeka Mengajar Buena dan mempelajari 3 modul. Setelah itu gampang loh, teman-teman saya di SMP 8 itu sudah ke aksi nyata. Nah, kalau sudah tiga modul diselesaikan, jadi nanti kita sepulang dari sini, saat kita mendampingi ada pertemuan ke sekolah, silahkan teman-teman menyampaikan terkait pendidikan inklusif ini dengan cara mengajak, menghimbau teman-teman guru untuk membuka PMM terkait apa? Pendidikan inklusif. Di sana ada 3 modul yang harus dipelajari oleh para guru dan diakhiri dengan penyusunan aksi nyata. Ya, kalau sudah di ACC aksi nyatanya, endingnya adalah memiliki sertifikat. Kalau sudah punya sertifikat, buat Bu Lilis kanannya gitu ya. Bonusnya selain memiliki sertifikat, teman-teman guru yang sudah lulus tersebut akan Pak Kadis masukkan sebagai fasilitator memiliki keahlian di dalam bidang pendidikan inklusif. Jadi nanti teman-teman yang sudah memiliki sertifikat itu punya hak menjadi anggota ULD, unit layanan disabilitas. Ya, jangkauannya mana? Bukan hanya di sekolahnya. Misalnya Ibu SD apa misalnya binaannya? SD di Raja Desa, SD 1 Raja Desa. SD 1 Raja Desa. Misalnya ada Ibu A di SD Raja Desa, SD 1 Raja Desa. Dia bukan hanya bisa melayani anak yang PD-PD di SD itu, tapi nanti akan diberi tugas oleh Dinas Pendidikan oleh ULD, Unit Layanan Disabilitas itu untuk melayani peserta didik di tempat yang lain. Jadi semacam fasilitator, ya fasilitator untuk kegiatan pendidikan dan berjenjang inklusif. Ada pertanyaan? Di Kabupaten Ciamis, khusus di Kabupaten Ciamis, ya seperti itu. Clear? Oke, karena kita ini ya. Kalau ada pertanyaan silakan, tidak perlu menunggu sesi terakhir, ya langsung aja. Yang kedua, jadi itu tadi dipelajari modulnya 3 modul, lalu nanti akan membentuk guru kepala sekolah pendidik pengusulan menjadi bagian dari ULD. Saya baru 1 modul, tekabujun dari modul kedua, tapi insya Allah nanti akan diselesaikan sampai aksi nyata dan mendapat sertifikat. Ya mudah-mudahan tidak ini menjadi ilmu bagi kita sendiri dan juga bisa berkontribusi untuk kemajuan pelayanan anak yang PD-PD di Kabupaten Ciamis. Ya, kalau SD bisa jadi turun lagi ke SD, kalau SMP bisa jadi atau bisa di mix juga. Nanti tergantung bagaimana unit layanan disabilitas di Kabupaten Ciamis untuk mau memposisikan Bapak dan Ibu yang sudah memiliki sertifikat tersebut. Oke, kalau sudah clear kita ke berikutnya. Yang kedua, teman-teman. Ya. Nah, saya hanya sedikit menanyakan saja terkait ini. Apakah teman-teman sudah mengisikan link? Coba diklik. Gitu ya. Daftarnya itu yang daftar sekolah binaan. Nah, itu klik. Oke. Yes. Nah, sudah isi ini kan? Sudah? Cuma yang sudah, bukan berarti yang ini. Sudah? Coba pilih Kabupaten Ciamis, gue. Kenapa? Ini pesan sponsor yang dimintakan oleh BPPMP Jawa Barat pada kami. Di dalamnya itu ada saya, ada Pak Korwas, Pak Uned, lalu ada Pak Ahmad Sahroni, lalu ada yang penilik itu Bu Yoyo, yang TK-nya ada Ibu Tuti dan Ibu Wiwin. Nah, jadi saya, Pak Ahmad, Pak Uned itu nanti hari Senin pun akan menyelesaikan terkait ini dan membawa data ini yang notabene harus diisikan oleh teman-teman. Sudah ya? Sudah. Kalau yang merasa belum, temannya tolong diingatkan. Karena ini juga menyangkut apa? Menyangkut teman-teman nanti ke depan kita akan memiliki yang namanya Jabar beraksi. Ya, ada semacam kayak
kayak aplikasi, bukan aplikasi sih, lebih ke portal gitu ya. Tapi namanya Jabar Bekasi, nanti diluncurkannya oleh BBPSP. Untuk apa? Endingnya adalah membantu pekerjaan kita nanti di setiap kesempatan. Taruhlah di bulan Juni, biasanya teman-teman, saya mau nanya di bulan Juni apa pendampingan apa yang lakukan teman-teman ke sekolah? Perencanaan program apa? Di bulan Juni loh. Oh iya, spesifiknya program apa? Kan banyak program itu. Apa coba kalau di bulan Juni biasanya apa? Selain pendampingan teman-teman kepala sekolah di PMR, apa? Penyusunan? Bukan, RKS nanti. Program itu banyak ya. Di bulan Juni itu bukan. Ya. Sekarang saya tanya dulu, di Januari ada apa? Perencanaan ya. Yang di dalamnya bulan Juni itu jadi gini, teman-teman karena sudah mendapatkan Perdirjen itu yang di Garut, itu tidak mutlak satu-satunya yang harus teman-teman ikuti. Tapi ada keterkaitan dengan program lainnya. Jadi kalau di dalam struktur daftar isi dari program teman-teman itu, selain yang 4 tadi, 4 tadi apa? Perencanaan, program, lalu pendampingan, perencanaan program, yang ketiga pendampingan, pelaksanaan program sekolah, yang keempat laporan. Ada 2 lagi, masih ingat? Nah, itu terkait dengan perdirjennya yang ada di guru dan di kepala sekolah. Perdirjennya perdirjen berapa? Pak Ujang lebih hafal perdirjen guru kepala sekolah. 4831 yang kita ya. 76 2 kalau 26 guru, kalau 27 kepala sekolah, kita 28. Nah, di sana itu ada 2 hal, teman-teman harus diingat, yaitu pendampingan kita kepada guru di satuan pendidik kepada kepala sekolah terkait pengelolaan kinerja. Teman-teman kan sekarang mendampingi kepala sekolah di penilaian kinerja kan? Ada nggak di perdirjennya? Tidak ada. Jadi bukan berarti yang harus kita lakukan itu hanya 4 hal itu tadi, tidak. Ya, tapi ada terkait dengan pengelolaan satuan pendidikan, yaitu yang di dalamnya terkait penilaian kinerja kepala sekolah. Yang berikutnya yang harus dilaksanakan dari bulan Januari itu adalah belum tahu juga. Abi nggak apa-apa. Setelah ini baru kita akan memulai membicarakan terkait ini. Jadi ini tolong hanya sekedar mengingatkan yang nomor 2 ini. Andaikan teman-teman kayaknya ini lagi ngisi-ngisi deh, ya. Lagi ngisi-ngisi ya. Nanti deh ngisinya, karena kan teman-teman harus nyari NPSN sekolah. Ya, kalau sudah oke, gitu. Yang belum, ini dilanjut. Baru nomor berapa, Bu? Bu Enak? Sebelah kirinya? Enggak, yang barusan. Nah, sebelah kirinya tolong dilihat. Jadi Pak Korwas, ini teman-teman kita yang pengawas dan penilik itu geser, baru mengisi sampai coba ke bawah. Nah, itu yang atas lagi yang 000 sebelumnya kosong. Oke, sebelah kirinya. Nah, terakhir Pak Eka Cahyana SPD SDN 2 Tamak Beda. Ada Pak Eka di sini? Tidak ada. Ya, artinya sudah sampai Pak Eka. Nah, ini karena setiap hari ini progresnya itu dibaca oleh BPPMP. Ciamis terus sabar sih gitu ya. Nah, nanti Pak Kadis ikut malu kalau seandainya teman-teman di pengawas rada-rada lami gitu ya untuk mengisikan terkait data sekolah binaan. Terima kasih teman-teman yang sudah mengisi, yang belum mengisi saling mengingatkan. Ya, Pak Suhaya ada ya? Nomor berapa tuh Pak Suhaya? Ada. Pak Ateng sudah, Pak Haji Ateng? Sudah. Pak Ujang sudah? Sudah, ya. Pak Nana sudah?
Sip, gitu ya, yang belum. Nah, untuk apa ini? Nanti data sekolah binaan Bapak Ibu ini nanti akan terkoneksikan kepada portalnya Jabar Beraksi. Apa itu Jabar Beraksi? Bekerja bareng, Jabar natenya bukan Jawa Barat. Bekerja bareng untuk penuntasan sekolah akselerasi gitu, akselerasi sekolah. Pokoknya dibolak-balik gitu ya. Nanti artinya nanti pada saat teman-teman mengklik, nanti kalau sudah dirilis Jabar Beraksi, itu akan muncul nama teman-teman berikut dengan data sekolah binaannya. Upami teu acan milarian ka mana wae moal kapan kumagi kata kuncinya adalah harus pengisian di link ini. Jadi silakan di link ini untuk disebarluaskan kepada teman-teman yang belum. Nah, udah jangan berlama-lama ya dengan ini. Nanti tidak hanya ini. Kita langsung ke bawah, ke nomor 3. Nah, ini endingnya. Endingnya ini adalah kita para pengawas ya harus mengisi kinerja pengawas sekolah di STKM.id. Coba silakan dibuka gadgetnya masing-masing. Kalau ada laptop, buka boleh. Apa kita praktek langsung? Kenapa kita praktek langsung? Biar lebih jelas. Nanti Bapak bisa jadi volunteer untuk mengganti laptop saya karena data ada. Ya, oke. Ya. Sudah? Sudah dibuka myisnbkn.go.id? Sudah terbuka? Dibuka dengan nick-nya masing-masing. Coba klik kinerja. Tak sana. Sana dulu. Nah itu. Bagusnya sih kalau ada laptop kita praktek walaupun sebentar. Sok nunggu enak tuh masuk. Atau yang Pak Suhaya, biar kita praktek. 70. Oke? Sudah terbuka? Ya, BKD ada di setting. Masuk dengan NIP. Passwordnya pakai NIP 8 digit awal. Ada yang sudah berhasil? Sudah nih? Ya, siap. Nah, ini ada yang sudah berhasil. Coba dikasih tahu itu. Passwordnya kalau main dia. Dikasih tahu ke Bu Ena. Sudah? Coba kasih ke Bu Ena. Biar cepat ya. Nanti harus menghubungi bidang GTK untuk update. Sudah bisa Pak? Kenapa? Bukan dengan ini. Ya, nggak bisa masuk Bu Adi. Kalau yang pengawas yang baru semua juga belum punya akun pengawas. Oh iya. Oh, baru masuk ke Simpendik ya? Iya. Ini sekalian curhat Pak Kadis. Jadi teman-teman pengawas baru ini belum masuk ke Simpendik dan juga belum mendapatkan tunjangan sertifikasi ya? Atau? Kerasan, soalnya. Jadi sudah berapa bulan nih jadi pengawas? 6 bulan. Udah 6 bulan, jadi terkendala itu karena Simpendiknya itu belum sinkron di Kemendikbud. Ya? Katanya enggak. Kenapa? Ya itu kan harus aktivasi di Kemendikbud. Jadi teman-teman di sini itu yang notabene masih baru diangkat kemarin itu belum bisa mendapatkan tunjangan sertifikasinya karena Simpendiknya belum sinkron. Yang bisa merubah Simpendiknya siapa? Yang mengurus Simpendik itu Pak Iim di GTK, di bidang GTK. Ya.
Ya ada Dery, ada Denny, ada Pak Agus. Pernah nanya nggak kenapa sampai Biasanya menunggu approve dari Kemendikbud. Nah nanti nunggu approve-nya itu yang lama. Kan saran saya sih lebih baiknya jemput bola gitu. mohon hari di Kementerian Anak kayak orang kita nggak? Tidak ada orang kita, cuma ada orang yang kita mintain supaya segera di approve gitu. Karena kan jutaan orang di Indonesia itu mungkin SDM di sana terbatas sehingga kapasitas untuk mensinkronkan per harinya berapa saya kurang paham. Cuma yang jelas biasanya yang sudah-sudah itu biasanya jemput bola ke kementerian. Jadi selagi main ke kementerian kita naik ke lantai 14, di sana ada yang bisa diuruskan di sana. Ada Pak Yudi yang kabironya. Ya. Oke. Kalau sintetik itu nantinya misalkan ibu ya, kalau misalnya ibu nomor ayeuna sintetik itu jangan ada rapel apa pernah hari ini templenya. Kejadiannya sebenarnya baru kali ini, kejadian seperti karena ini perdana diangkat dari GP. Kalau kami misalnya yang di bawah saya misalnya Bu Eba dulu itu ada terkendala paling sebentar ya, bahkan tanya langsung. Nah ini mungkin karena statusnya Pak Dadang riwayatnya dulu sampai sinkron. Yang sekarang itu katanya dari lokasi saya itu terkendalanya ada perbedaan, harus ada rekomendasi dari Kemendagri untuk pengajuan ke Kemendikbud. Sudah diusulkan oleh Pak Kasih ke Kemendagri ya untuk mendapatkan rekomendasi. Ya, dan ada hal yang baru, kalau tahun kemarin itu langsung ke Kemendikbud. Ya. Kalau tahun ini harus ada rekomendasi dari Kemendagri untuk pengusulan ke Kemendikbud. Ya mungkin ada perubahan birokrasi. Tapi ini kita ada langkah di Pak Ewo ada langkah. Ya, sudah berprogres. Hanya belum ada balasan dari Kemendagri-nya. Harap bersabar. Sebenarnya bersabar sering disebut bersabar, tapi kadang-kadang nganggur untuk. Tapi jadi curhatnya ke Pak Kadis ya, Pak Kadis tahu bahwa teman-teman belum cair. Sabar Guna. Ya. Nah sebelum kesini teman-teman, saya bercerita sedikit. Saya mau bertanya dan silakan teman-teman jawab. Sampai sejauh mana teman-teman mendampingi para kepala sekolah binaannya dalam penyelesaian kinerja, penilaian kinerja kepala sekolah? Sudah selesai? Belum selesai. Ada yang Pak Suhaya yang sudah ya? Saya lihat status snap WA-nya sudah hijau-hijau. Sudah, saya mah. Sudah semua? Kerja cerdas, kerja cepat. Weh, ketua APSI gitu loh. Jadi sudah 100%. Sudah 10 semua. Nah, mungkin kalau belum termasuk saya juga ada ketinggalan satu karena kepala sekolahnya sibuk terusnya. Kemarin kita udah meluangkan waktu sibuk urus expo katanya karena ketua komisariat. Ya mungkin manusiawi ya karena banyak reveal tugas-tugas tambahan gitu ya. Ya terkendala juga saya ya walaupun kita sudah maksimal untuk melayani mereka. Nah, maksud saya begini. Tanya kepada para kepala sekolah sampai sejauh mana kinerjanya para guru. Sudah selesai semua? Nah, apakah teman-teman sudah menggiringnya ke sini? Halo, sudah menggiring ke sini? Nah, maksud saya begini. Yang namanya PMM itu adalah hanya merupakan tools. Non-tools kan? Alat. Jembatan untuk menuju ke sini, bukan ke sini lagi, ada satu lagi nanti klik sebelahnya kinerja. Tapi di sebelum boleh sebelah kiri, klik sebelah kiri. Enggak, buka ini tab baru, buka tab baru. Ya, ke kinerja, kinerja, .id. Nah itu udah ada, itu paling atas paling atas. Ya. Nah sudah digiring ke sini nggak? Teman-teman guru dan kepala sekolahnya? Sudah? Tapi ya, artinya begini, kalau sudah selesai, kewajiban kita selaku pengawas pendamping adalah mendampingi teman-teman guru, didampingnya dan kepala sekolah untuk segera memasuki
e-kinerja ini. Tuh, sudah ada Bu Ena. Ya. Nanti kalau yang namanya guru itu tidak perlu mengisi ini. Naik ke atas, naik ke atas. Tidak perlu mengisikan detail SKP karena itu akan langsung disinkronisasikan oleh PMM ke e-kinerja khusus untuk guru dan kepala sekolah. Nah, kaitannya sekarang dengan kita, dengan nasib kita gitu maksudnya. Sudah belum mengisi ini teman-teman? Nah, saya itu kemarin kepala Suhaya maunya teman-teman itu bawa laptop. Walaupun 5 menit kita praktek di sini. Ya, tapi bisa saja kita praktek pakai yang bisa akunnya masuk Bu Wena kan sudah. Nanti bisa aja tulis daring saja lah. Oke. Nanti daring cenanya boleh di Jimit, boleh di Zoom. Tapi saya mau memperlihatkan ini. Jadi teman-teman coba dimuat ulang. Onih-koniahnya udah ganti kok sekarang bergerak. Muat ulang. Ini. Yang kuning-kuning. Ini atas kuning. Nah, itu klik. Sekarang. No. Oh, udah ada. Asik udah Pak Erwan tuh. Alhamdulillah ya ada hikmahnya sekarang udah nama Pak. Ya. Tadi mah waktu saya duduk dengan beliau masih Pak Endang Kuswana Sekdes lama. Ya. Artinya teman-teman harus sesegera mungkin mengisi SKP kita. Ya. Coba Bu Ena minta yang isinya yang masih kosong deh, yang cara ngisinya yang masih kosong. Punya siapa yang bisa masuk ke e-kinerja? Yang masih belum diisi karena ini sudah diisi. Saya sudah beres. Pak, sudah? Yang Pak itu akunnya Pak Ahmad Saroni. Pak Ahmad Saroni. Tolong fokus sedikit teman-teman, cara mengisinya gimana nanti bisa dilanjutkan oleh teman-teman. Atau siapa yang bisa masuk ke Ekin? Ini kita nggak bisa buka yang baru mah. Aslinya bukan. Ya karena kita ini balik deh. Oke, kalau gitu yang lama aja deh, yang lama. Tapi nanti kalau pas teman-teman bisa membuka, sudah tahu caranya, gitu ya? Punya Pak Korwas deh. Pak Korwas, nip, Pak Korwas. Teman boleh My ASN dulu deh. My ASN dulu. Tadi di hub. Ayamnya. Enggak, di sebelah kanan kan ada. Tuh di sebelah kanan. Ayam Bu. Ya, naik ke atas. Scroll ke atas. Ya, kita lihat dulu. Saya bertanya, teman-teman sudah sering update ini nggak? Minimal sebulan sekali. Halo. Oke, ini. Ayah Bima meni asa ugal usik dan naon boga sertifikat hiji tina webinar sub boleh ya sub gitu sebentar. Jadi ini ada tampilan berandanya seperti ini. Nanti kalau klik layanan ASN ya klik layanan ASN. Nah itu di sini ada scroll ke atas ada banyak data yang bisa ini coba update data coba kalau fokus. Nah, nanti update data ini, nanti teman-teman silakan merubah hal-hal yang memang perlu dirubah. Misalnya riwayat ubah profil, silakan. Ya, riwayat pangkat golongan, kemarin naik pangkat, naik golongan. Hah? Salah? Ya, bukan nyebut talina. Riwayat pendidikan, tuh Ibu Eva udah dokter nih sekarang. Masukkan riwayat pendidikannya di sana. Caranya riwayat pengajuan di sana ya. Diisikan di riwayat pengajuan, balik lagi, back lagi, cepat ya biar cepat. Kalau dengan tulis mah harus cepat kerjanya ya. Lalu ada riwayat apa riwayat CPNS, riwayat diklat. Nah ini yang riwayat diklat yang sering saya buka mah. Tiap kali dapat masukkan, tiap kali dapat masukkan. Itu yang bisa menambah poin. Itu ya di SKP. Nah itu kan tuh udah banyak, tapi belum ditambahkan yang baru-baru ya. Nah oke, ke atas. Nah nanti bisa tambah baru, klik ya. Klik tambah baru. Nah masukkan data. Ini kalau banyak biasanya saya manajemen filenya disimpan dulu di Excel, di backup ke Excel. Jadi saya bikin kolom nomor, jenis diklat, nomor diklat, penyelenggara, nomor sertifikat dan sebagainya.
Nanti kalau sudah murut 5 Excel, baru dibuka masukan ini tinggal kopas, gampang ya? Daripada gigi manual, tulis aja gitu ya. Oke. Back. Nah, back lagi. Ke bawah, terus. Termasuk riwayat keluarga. Visi buka pemajikan anyar, itu anak baru, maksud saya tuh anak baru lahir, belum masukkan di riwayat keluarga dan seterusnya. Nama istri sudah 7 halaman. Pasangan Tanti Rahayu, anak sudah dimasukkan belum? Terus buka aja. Ya maksudnya nanti di sini boleh ditambahkan daftar riwayat keluarga dan seterusnya itu memakan di utak atik selagi nyantai ya. Back. Oke. Nah ini banyak hal-hal lain yang bisa kita isikan. Karena begini teman-teman, yang saya ceritakan Pak. Riwayat CLPS itu. Luar negeri. Ke luar negeri. Catatan riwayat ke luar negeri. Ya. Pak Yaya Jakaria yang sekarang sedang naik haji itu kan kemarin dapat pak integrasi. Teman-teman sudah punya pak integrasi? Sudah belum? Wah, terang pak integrasi? Ya Allah ya Robi. Buka pak integrasi nanti di browser. Nanti lihat nama kita ya, masukkan nih. Nanti kalau sudah keluar pak itulah yang bisa menentukan bagaimana kita bisa naik pangkat atau tidak. Zaman kiwari mah lebih mudah, ya otomatis apabila nilai angka kreditnya sudah mencukupi. Makanya saya tanya kalau belum membuka pak integrasi, ya sok buka tuh, ya. Itu kita bisa langsung itu waktu pak integrasinya belum jadi pengawas, masih guru. Pokoknya begini, teman-teman nanti kerjanya banyak ya, tadi mukaan My ASNPKN, cek and recheck pak integrasi kita sudah sampai di tanda tangan elektronik atau belum oleh Bu Nuni selaku Dirjen ya di sana. Kalau sudah, teman-teman lihat angkanya dan di bawah di halaman 3 ini akan muncul Anda sudah dapat naik pangkat dan jabatan atau Anda belum bisa naik pangkat dan jabatan. Gampang aja nama. Kalau sudah punya pak integrasi seperti itu, nanti akan dikonversi. Pak Suhaya, nanti kita bagaimana melatih teman-teman untuk merubah pak integrasi menjadi pak konversi. So, jimit atau ngejum babarengan ya minimal sebulan sekali. Apa sih yang harus kita update selaku pengawas gitu ya? Jadi itu mah menyangkut nasib diri kita loh. Ayo nanti bisa sertifikasi cair game meningnya buntu Nanti diagendakan polis. Nah gitu. Artinya ya? Ya udah aja itu. Nanti pokoknya pak integrasi nanti. Nah, kalau sudah seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Nanti lihat, kalau di sana tertera sudah dapat dipertimbangkan untuk naik pangkat dan jabatan berikutnya, teman-teman tuh kudu mikir dulu kayak dulu. Kalau dulu mikirnya apa? Kan menang PTK, kan bikin PTS, kalau yang pengawas bikin PTS-nya. Untuk terkadang mana? Bu Lilis mah naik ke opat ceteng PTS-nya tapi kan berdarah-darah. Ayo nama itu kan? Dengan pak integrasi itu teman-teman kalau ada di sana sudah bisa dinaik, maka tinggal diusulkan oleh dinas. Antar 1 bulan 2 bulan kembali lagi ke payayan menuju jarah, payahnya harus dibuka aja neta. My ASNPKN kata saya itu, dah acan teh buka, geus aya gerak. Pas dibuka, alhamdulillah Bu Lilis abi kaopat cek, teu ngingkik ka mana meuli. Abdi mah kapungkur minggi 3 kali ka Kemendikbud nepi ka genteng ieu panangannya nak berkas make rapia naik ke lantai ieu bari seperti itu. Sekarang kayaknya sampai alhamdulillah abdi bade naik haji cenah meni beki jongjong dan sopat cek. Apa tidak nikmat ini
iya seperti itu saat sekarang gitu ya. Nah, tapi saat ini teman-teman akan mendapat SKP terbarunya tidak lagi seperti dulu, tapi melalui ini kinerja. Makanya senasahan lu kadang ngeuseun kinerja ulah miwarang TU, ulah miwarang operator, ieu mah pagawean kanggo diri pribadi urang sendiri. Makanya kuncinya teman-teman harus bisa mengisikan SKP ini. Ya, sekarang kita praktek langsung Pak. Ya, di sana kan ada profil. Profil itu kalau sudah dirubah di My ASN akan merubah otomatis ke sini. Lalu ada SKP, ada tim kerja, ada angka kredit dan seterusnya. Kita buka angka kredit dulu. Nah, angka kredit yang punya siapa ini? Pak Ois. Sinkron angka. Klik sinkron angkanya. Mohon maaf, terjadi kesalahan pada aplikasi. Oke. Jadi akui. Sekarang ke SKP aja dulu. Jadi ini bukan punya Lira ya. Masing-masing kalau di sana disuruh uploadkan nama, upload ya dengan diinikan dengan PDF, masukkan gitu ya. Nah, coba Pak tambah periode SKP. Nah, kita isikan yang ini. SDN 3 Gunung Cupu Sinangkasi. Masih kene? Ya nggak apa-apa. Ini mah karena ini ya latihan ya. Sekarang taruhlah nanti kalau sudah berubah misalnya jadi pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis. Nah, kita sekarang masukkan Januari dong. Januari, tanggal 1 Januari 2024. Periode akhirnya berapa? 31 Desember 2024. Artinya ini adalah SKP kita dalam 1 tahun. Bisa ya di sini? Oke. Nah, klik pendekatannya kuantitatif. Yes. Oke. Nah, ini nggak apa-apa, nanti kan bisa diedit. Ya, taruh aja. Halo, lihat dulu sini sayangku. Nah, sana HP itu tak banyak klik. Sekarang ke detail SKP, klik detail SKP. Nah, Ois Mukhlisin AMA SPD. Pejabat penilai Erwan Darmawan Dr. SN. Wah, alhamdulillah ini tadi dokter abdi muka masih kena ini berarti lo abdi tes saya lah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kadis. Beliau itu gencet. Tadi saya curhat Pak, meniisi Bupati Kabupaten Lusana ya soal abdi teh. Fiksasi Januari abdi kapa Dokter Wasi, KPLT nyarios. Bahkan kita dengan Pak Ketua Pak KPS bikin nota dinas dari Pak Kadis. Waktu itu Pak PLT soal kita udah rumah kalau harus kenana sudah sedemikian rupa mentok masih ada namanya yang lain. Bahkan siapa namanya kan pada datang kemarin Ibu Oni kepala dinas kok Bu Oni siapa ini teh Oni Suroni. Sekarang alhamdulillah tadi saya curhat dengan beliau langsung nelpon Pak Kasubag dan sekarang udah ada namanya. Jadi pada datang kita lanjutkan ya pekerjaan ini. Nah, lihat ke bawah. Lihat ke bawah. Loh, ini kok masih sudah ada ya? Oh, karena ini masih kepala sekolah. Nah, maksudnya begini teman-teman. Kalau kepala sekolah, karena ini statusnya kepala sekolah. Kalau kepala sekolah itu tinggal sinkron PMM. Nah, nanti muncul yang seperti ini, bawah ke atas. Nah, tapi ini posisinya kepala sekolah. Kepala sekolah. Sekarang kita cobanya yang ini lah. Yang pengawas Pak Ahmad. Pak Eka bisa?
handphone, Bu. Enggak, maksudnya kalau bisa buka. Yang jenis pegawainya sudah pengawas ada? Belum. Ya pasti masih dulu karena simpendiknya juga belum itu. Iya. Coba yang siapa yang ini? Yang belum, karena yang ini Bu Hajarita udah, Bu Li sudah, Bu Eba sudah, saya sudah. Nah, penasaran yang belum nih, Pak, kita praktek. Iya, karena simpendiknya masih ini saya. Ya. Sok, log out, masuk lagi dengan yang Pak Ahmad Syaroni. Nah, sekarang begini perbandingannya. Oke, dengarkan. Perbandingannya antara guru dan kepala sekolah. Nah, ya, contohnya barusan. Kepala sekolah mah tidak perlu mengisi, langsung sudah sinkron ke kinerja karena sudah dianggap selesai di PMM. Jadi sekarang kita tahu PMM itu adalah hanya tools, hanya jembatan, alat untuk mengantarkan kinerjanya para guru dan kepala sekolah ke sini, ke kinerja. Kalau kita kan tidak bisa buka PMM untuk mengisikan itu, karena memang kita kapasitasnya bukan di sana, tapi langsung ngisi di dia. Langsung kita isi apa saja yang harus kita kerjakan. Bisa dipahami ya? Begini teman-teman, saya ingin teman-teman merubah mindset para guru dan kepala sekolah tentang PMM ini seolah-olah hal yang naon cenah? Memberatkan, menakutkan, ngaliwurkeun, nama pagawean. Mereka belum sadar. Tahu kita setiap tahun itu melaksanakan PKKS dulunya Pak Ujangnya di Ciamis di SMP itu kalau PKKS itu suka di bulan Desember. Nah, memang masyarakat ayeuna justru sekarang mah lebih diorganisir. Dulu mah kota kabupaten yang tidak melaksanakan PKKS ada. Dan itu tidak berpengaruh karena SKP masih manual. Ayeuna mah tidak mengerjakan ini, udah. Pak Koril tapi masih kena dari update berarti kepala sekolah. Pak Koril? Semua tahun dia sekolah kan. Update-nya di MyEd. Karena Bapak udah berapa tahun ya jadi pengawas? 2. Harusnya 2 mah harus sudah ini ya. Coba detail SKP-nya klik. Lupa korwas. Penuh jadul 100 adik. Nah, jadi begini Pak Kadis, ada perubahan-perubahan ini, jadi ke SIM juga